Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu mendapatkan inayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan ini untuk menambahkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah bantu kita menyempurnakan semua amal ibadah kita, sehingga amal-amal itu bisa diterima dengan pahala berlipat ganda insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dr. Said Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan bahwa dalam kehidupan ini setiap manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dibekali dua alat penglihatan. Yang pertama, alat untuk melihat dan mendeteksi hal-hal yang bersifat fisik. Alat itu kita kenal dengan basar, atau yang diterjemah mata panca indera. Dengan mata ini kita bisa membedakan mana benda berbahaya dan mana benda tidak berbahaya. Dengan mata ini kita bisa membedakan mana tangga, mana jalan lurus, mana dinding, pintu dan lain sebagainya. Tapi dalam kehidupan kita itu tidak melulu perkara-perkara bisa dilihat dengan kasat mata. Tidak semua perkara-perkara ini bersifat materi. Ada hal-hal yang bersifat immateri, tapi ada dia. Apa itu? Seperti halal haram, boleh dan tidak boleh, yang hak dan yang batil. Perkara-perkara ini tak cukup mata kita untuk bisa mendeteksi dan melihatnya. Maka Allah kasih alat penglihatan yang kedua yang disebut dengan basirah. Kalau boleh kami terjemahkan dengan mata hati atau nurani. Orang mungkin bisa membedakan mana benda berbahaya, mana benda tidak berbahaya, mana benda tajam, mana benda tumpul. Tapi banyak di antara kita yang tak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Padahal mata basarnya ini melihat, tapi mata basirahnya dia tidak bisa melihat. Orang korupsi ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan, mustahil mata basarnya tidak melihat. Lihat dia uang itu, tahu dia. Tapi kenapa dia lakukan korupsi itu? Basirahnya tak bisa melihat. Kenapa orang meminum minuman keras? Tak lihat dia minuman itu minuman keras, tak lihat di situ ada mereknya, tak tahu di sana ada tanda bahwa itu adalah haram. Tahu dia, ngelihat matanya. Tapi kenapa dia tetap tenggak minuman keras itu? Karena basirahnya tak melihat. Tahu dia menzalimi orang, tahu dia melihat, matanya itu melihat bahwa dia mengambil yang bukan haknya. Tapi kenapa dia lakukan? Basirahnya yang tak melihat. Nah, kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, dua alat penglihatan ini itu bisa melihat dengan adanya bantuan cahaya. Mata kita ini sesehat apapun dia, kalau kita ditaruh di ruangan yang gelap, pekat, tak ada cahaya setitik pun, maka kita tidak bisa melihat. Sehat mata kita, tapi nggak bisa melihat. Kenapa? Karena cahaya yang membantu mata kita melihat tidak ada. Pun demikian dengan basirah. Kalbu kita ini, nurani kita ini hanya akan bisa melihat, membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, kalau ada bantuan cahaya. Kalau mata basar kita, apa bantuan cahayanya? Bisa matahari, bisa lampu dan lain sebagainya. Tapi kalau basirah, itu kata para ulama, itulah yang disebut dengan nurul Quran, cahaya Al-Quran. Karenanya Allah
Katakan atau Allah namakan ini sebagai nur, cahaya. Bukan cahaya untuk basar, tapi cahaya untuk basirah. Bukit tempat di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hira itu disebut dengan Jabal Nur. Jabal artinya bukit, nur artinya cahaya. Bukan di gunung itu banyak lampu, bukan di gunung itu ada cahaya. Datang ke sana kita malam hari gelap. Lantas kenapa dia dinamakan nur? Karena disitulah Allah kali pertama menurunkan Al-Quran yang fungsi utamanya adalah nur, untuk memberikan cahaya bagi basirah. Sehingga orang-orang yang tersentuh dengan nurul Quran, dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik dan mana yang buruk. Maka tempat itu kemudian dinamakan dengan Jabal Nur, bukit yang memancarkan cahaya Al-Quran. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 122 mengatakan, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathalahu fi zulumati laysa bi kharij minha. Samakah orang yang tadinya mati lalu kami hidupkan, lalu kami berikan dia cahaya. Dengan cahaya itu dia berinteraksi sosial, dia jalan di tengah-tengah masyarakat. Dengan orang yang tidak memiliki cahaya dalam berinteraksi sosial, maka dia berada dalam kegelapan. Ayat ini bukan sedang ngomongin ada orang bawa-bawa obor, bawa-bawa lampu keliling kampung, bukan. Tapi ayat ini berbicara ada orang-orang yang dalam berinteraksi sosial, dalam bermuamalah, dalam berkehidupan masyarakat, kalbunya, basirahnya itu memiliki nur cahaya, sehingga dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram seterusnya. Ibnu Abbas mengatakan ayat ini diantaranya turun berkaitan dengan doa baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, perkuat agama Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Siapa dua Umar yang Rasul kehendaki keimanannya dan kenapa? Yang pertama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa Rasul inginkan keislaman Umar bin Al-Khattab? Umar bin Al-Khattab adalah sosok pemuda yang sangat berani. Berani lantang menyuarakan kebenaran. Kalau sesuatu dia yakini itu benar, sampai mati dia akan bela dan pertahankan. Tak bisa dibeli, tak bisa ditawar dengan jabatan. Itulah sosok Umar bin Al-Khattab. Tak takut mati, tak takut ancaman. Ketika yang lain masuk Islam sembunyi-sembunyi, Umar tidak. Begitu beliau masuk Islam, dia datangi semua pentolan-pentolan kafir Quraisy. Dia datangi Umayyah bin Khalaf, dia datangi Utbah bin Rabi, Ubay bin Khalaf dan lain sebagainya. Dengan lantang dia katakan, laqad aslama Umar. Umar telah masuk Islam. Apa yang mau kalian perbuat? Maka semua terdiam, tak bisa melakukan apa-apa. Bahkan kita tahu ketika peristiwa hijrah, yang lain hijrah itu tengah malam, jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, khawatir ditangkap, dikejar lalu dibunuh. Maka mereka menunggu mayoritas penduduk Makkah tertidur, baru mereka melakukan hijrah ke Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah. Berbeda dengan Umar bin Al-Khattab, pagi hari di waktu duha beliau datang ke Ka'bah. Beliau umumkan, wahai orang-orang Quraisy, siapa di antara kalian yang istrinya mau jadi janda, anak-anaknya mau jadi yatim, nih Umar bin Al-Khattab akan hijrah ke Yathrib, silakan tunggu di balik bukit. Tak ada satu orang pun yang datang dan berani menemui Umar bin Al-Khattab. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan manusia, ya firru minhu syaitan. Saking berani, tegas, lantang menyuarakan kebenaran, setan pun ketemu dengan Umar akan lari dan menyingkir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam butuh sosok seperti Umar mengisi Islam ini. Kalau agama ini diisi oleh orang-orang, pemuda-pemuda yang melempem, pemuda-pemuda penakut, pemuda-pemuda yang tak berani menyuarakan kebenaran, habis Islam akan diinjak-injak, habis Islam akan dipermainkan. Maka kita butuh sosok-sosok seperti Umar bin Al-Khattab yang berani, tak takut mati menyuarakan kebenaran. Yang kedua, sosok yang diinginkan keislamannya adalah Amr bin Hisham. Kenapa Amr bin Hisham diinginkan keislamannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ini adalah sosok intelektual. Ini orang yang cerdas.
memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Saking cerdasnya ini Amr bin Hisham, maka beliau dijuluki Abul Hakam, bapak kecerdasan, bapak kebijaksanaan. Beliau mengatakan A, satu penduduk Mekah akan mengatakan A. Beliau mengatakan B, satu penduduk Mekah juga akan mengatakan B. Saking cerdasnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan Islam ini dihuni juga oleh orang-orang cerdas, bukan hanya berani tapi tak memiliki pengetahuan. Kalau modal berani tapi tanpa memiliki ilmu, sama dengan nekat. Maka bukan itu Islam yang diinginkan. Kita harus diisi oleh pemuda-pemuda pemberani, tapi juga harus memiliki pengetahuan. Kita harus cerdas, kita harus ahli dalam bidang kita, karena kalau tidak, habis kita akan dipermainkan, habis kita jadi bahan lelucon, habis kita akan jadi bahan bulan-bulanan dari mereka-mereka yang tidak suka terhadap Islam. Maka kita mesti mengisi sop-sop, pos-pos dalam Islam ini dengan keberanian dan ilmu yang mumpuni. Karenanya Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, kenapa Allah turunkan surat Al-Hadid? Karena Islam butuh hadidin had wa ilmin, hadidin qati wa ilmin had. Karena Islam ini butuh tombak senjata yang tajam, hadid besi, dan juga membutuhkan orang-orang yang memiliki ilmu yang tajam, yang mantap, agar Islam ini diisi oleh orang-orang yang kuat. Tapi qadarullah, ternyata yang menerima hidayah adalah Umar bin Al-Khattab. Basirahnya terbuka. Begitu beliau membaca surat Taha, terbuka kalbunya, terbuka basirahnya, mendapatkan nur, maka beliau mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam. Sementara Amr bin Hisham atau Abul Hakam, cerdas memang dia, pintar memang dia, berwawasan luas memang dia, tapi kepandaiannya, kepintarannya, wawasannya tidak digunakan untuk mendapatkan nurul Quran. Yang ada dia justru pakai kecerdasannya untuk memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pakai kecerdasannya, kepintarannya, kebijaksanaannya justru untuk menghina dan memojokkan Islam. Maka yang tadinya Abul Hakam, bapak kecerdasan, Allah hinakan dia menjadi Abu Jahal, bapak kebodohan. Bukan bodoh ini orang, bukan tak berpendidikan dia. Dia justru orang yang sangat cerdas, tapi kecerdasannya tidak dipakai untuk menelaah, untuk mentadabburi, untuk mendapatkan nur, cahaya dari Al-Quran. Maka siapapun kita yang memiliki kecerdasan, boleh kita berpendidikan tinggi, boleh kita berwawasan luas, tapi kalau semua itu tak kita pakai untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gunanya. Abu Jahal, nauzubillah, tsumma nauzubillah. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan adalah syahrul Quran. Bahkan sebelum disyariatkannya puasa, Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan di mana mestinya intensitas interaksi kita terhadap Al-Quran jauh lebih tinggi. Tapi bukan hanya sekedar kita baca. Allah katakan dalam surat Asy-Syu'ara, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Allah turunkan Al-Quran ini melalui malaikat Jibril kemana? Ala qalbika, ke dalam qalbumu, bukan ke lisanmu, bukan ke hafalanmu, tapi ke qalbumu, litakuna minal munzirin, agar kalian menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan litakuna minal munzirin. Yang pertama litakuna minal munzirin. Sebelum kita bisa memberikan peringatan dengan Al-Quran, mestinya setiap kita baca ayat Al-Quran ini, itu langsung menjadi teguran ke dalam kolbu kita. Begitu ayat kita baca, tersentuh kolbu kita, terharu kita, berlinang air mata kita. Karena ternyata Al-Quran begitu indah, begitu banyak dalam keseharian dan kehidupan kita. Kita ternyata jauh dari Al-Quran. Maka setiap ayat yang kita baca, mestinya dia menyentuh kolbu kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, berapa kali kita khatam Quran? Berapa banyak ayat yang sudah kita baca? Lalu dari sekian banyak ayat itu, pernahkah ada ayat yang kita baca, begitu kita baca ayat itu bergetar kolbu kita, menangis, keluar air mata, berlinang, lalu mengakui dosa dan kesalahan, muncul kerinduan yang begitu luar biasa kepada Allah, bertambah keimanan, ataukah belum pernah sama sekali? Kalau belum pernah sama sekali, berapa tahun kita sudah menjadi muslim? Identitas keislaman itu adalah Al-Quran.
Kalau kita puluhan tahun jadi muslim dan tak pernah tertarik sekalipun untuk mempelajari isi Al-Quran, maka ada yang dipertanyakan. Patut dipertanyakan tentang keislaman kita. Ada orang satu ayat dia baca tertegun, terpukul, dan bahkan langsung beriman. Hatinya tersentuh dengan satu ayat. Kita sudah berapa banyak ayat yang sudah kita baca? Jangan sampai seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, ada di kalangan umatku nanti mereka membaca Al-Quran, tapi la yablughu hanajirahum, tidak lewat dari kerongkongannya. Berkali-kali dia khatam, mungkin hafal, tapi nggak tembus sampai basirahnya. Tak bisa basirahnya mendapatkan nur, karena Al-Qurannya hanya sampai sini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka di bulan Ramadan ini, ayo sama-sama kita perbaiki interaksi kita terhadap Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran untuk mendapatkan pahala boleh, bagus, tapi jangan berhenti di situ. Karena Al-Quran diturunkan bukan untuk mendulang pahala semata. Membaca ayat Al-Quran untuk mendapatkan ilmu boleh, silahkan, tapi ini bukan kitab ilmiah, bukan hanya untuk ilmu saja Al-Quran diturunkan, tapi jauh lebih dari itu. Allah katakan Al-Quran diturunkan hudan linnas. Allah turunkan Al-Quran untuk memberikan hidayah. Tak ada gunanya banyak pahala kita kalau kita tak berubah menjadi lebih baik. Tak ada gunanya pahala salat, puasa, zakat, baca Quran kalau kita masih suka mengambil yang bukan hak kita. Kalau kita masih menzalimi orang lain, kalau kita masih suka mencaci maki, menyakiti saudara-saudara kita beriman, besok hari kiamat pahala ini akan kita berikan kepada mereka. Maka jadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, hidayah. Nggak usah sampai 30 juz kalau belum sanggup. 1 juz kita telaah, kita pahami maknanya, dia memberikan hidayah kepada basirah kita. Tak bisa 1 juz, cari 1 surat. Tak bisa 1 surat, cari 1 ayat saja. Mana ayat yang paling berkesan, mana ayat yang paling mampu membuat hati kita bergetar, sehingga bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ada 1 ayat pun yang mampu menggetarkan basirah kita, menggetarkan kolbu kita, maka kita mesti menangis. Sudah betapa sangat kerasnya kolbu kita, sehingga tak mampu Al-Quran memberikan nurnya kepada kolbu kita. Auzubillah. Dan kalau sudah begitu, nggak ada gunanya hidup kita di dunia dan di akhirat. Kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Mereka yang berpaling dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kehidupan di dunianya ini akan sempit. Mungkin harta berlimpah, tapi tidak ada ketenangan. Mungkin jabatan tinggi, tapi itu tak bisa mendatangkan kenyamanan dalam kehidupannya. Masalah datang silih berganti, ma'isyatan dhanka. Dan besok di hari kiamat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan bangkitkan mereka, kami kumpulkan di padang mahsyar buta mata panca inderanya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau kumpulkan aku dalam kondisi buta? Puluhan tahun di dunia aku hidup, ya Allah, bisa melihat ini mata. Kenapa hari ini buta, ya Allah? Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitah. Dulu kau memang melihat, matamu tidak buta. Puluhan tahun kau hidup di dunia, tidak buta matamu, tapi tak pernah kau pakai, tak pernah kau gunakan untuk mentelaah, mentadabburi ayat-ayatku. Maka tak ada gunanya penglihatanmu. Hari ini aku kumpulkan dan bangkitkan kau dalam kondisi buta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul membuat kita semakin bersemangat untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat-ayat ini betul-betul menjadi nur, cahaya yang akan menerangi basirah kita, sehingga hidup kita di dunia selamat dan besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan Al-Qur'an juga yang akan menerangi langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-awfa ila yaumil wafa.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahla sidqi wal wafa. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah laqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fi kitabihil karim innal lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Faya ayyuhal hadirun innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din wansur ikhwanana al muslimin wal mustad'afin wal mazlumin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli hin. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qira'atana lil Qur'an wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah, berlumur dosa dan maksiat. Sungguh dosa dan kesalahan kami begitu banyak ya Allah, membumbung tinggi menembus petala langit-Mu. Tapi kami yakin Engkau adalah Al-Ghafur, Engkau adalah Al-Ghaffar, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Engkau adalah At-Tawwab, Engkau Maha Penerima taubat. Maka kami mohon ya Allah, jangan Kau kirimkan bencana, musibah dan malapetaka sebagai hukuman atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan, karena sungguh kami tak sanggup menanggungnya ya Rahman. Kami sungguh tak sanggup untuk memikulnya ya Jabbar. Maka kami mohon dengan segenap kerendahan hati, mohon tegur kami yang salah, tegur kami yang khilaf dengan caramu yang paling bijaksana ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah. Mudahkan kami menerima nasihat, mudahkan kami mendapatkan nurul Quran. Jadikan hati kami selalu terpaut dengan Al-Quran ya Allah. Dari setiap ayat yang kami baca, dia mampu menggetarkan hati kami ya Allah, menambahkan keimanan kami kepadamu ya Allah. Jangan biarkan maksiat, dosa dan kesalahan membuat hati kami keras ya Allah. Karena sungguh ya Allah, tak ada yang bisa kami banggakan, tak ada yang bisa kami bawa menghadapmu kecuali qalbun salim, qalbu kami ya Allah yang selamat dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Maka kami mohon di bulan suci Ramadan ini ya Allah, anugerahkanlah nurul Quran kepada kami, berikan hidayah kepada kami, kepada bangsa kami ya Allah, agar kami selalu berada di jalan-Mu, agar kami selalu menjadi orang-orang yang Kau ridhai ya Allah. Mohon maafkan kami yang masih jauh dari Al-Quran. Mohon maafkan kami yang selama ini alpa, lalai, menjauhkan diri kami dari Al-Quran. Tapi kami mohon ya Allah, jangan Kau wafatkan kami ya Allah sebelum kami betul-betul mendapatkan nur, hidayah dari Al-Quran. Ya Allah, jangan wafatkan kami ya Allah kecuali kami termasuk orang-orang yang mendapatkan nur dan hidayah dari Al-Quran. Ya Allah, jadikan Ramadan kali ini ya Allah betul-betul menjadikan kami hamba yang taat beribadah kepadamu, agar kami mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa ya Allah. Perkenankan kami untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, termasuk orang-orang yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, sehingga mudah-mudahan hidup kami di dunia ini penuh keberkahan, dan besok di yaumul qiyamah kami orang-orang yang Kau pantaskan masuk ke dalam syurga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi 'azamu wa akbar wa aqimis shalah.